Halo Tribuners, barengan lagi sama Nilai di program Tribun News on Cam. Hari ini aku bakalan ngobrol-ngobrol sama seorang fashion designer. Ini masih sangat muda dan berbakat luar biasa. Dia adalah pemenang Hijab Look 2018, Syaifuddin Aulia Ahsan atau yang biasa akrab disapa Ahsan. Kita udah barengan sama Ahsan, langsung aja kita ngobrol-ngobrol. Hai Ahsan! Terima Halo Kak, halo semua, kasih udah Tribunnews. mau Halo, apa kabar? ngobrol bareng sama Iya, kita. Ahsan, apa kabar? baik, alhamdulillah baik. Ya. Sekarang kan juga banyak banget orang yang lagi padu-padanin style gitu ya. Terus Iya boleh benar-benar dong banget. dikasih tips buat mereka yang kaum-kaum anak-anak milenial zaman Iya, sekarang yang lagi banyak memadu-padankan style? berani dan memahami sih kuncinya ya. Karena kalau kita mix and match, tapi kita nggak berani, tapi kalau kita udah berani, tapi kita nggak paham mix and match-nya ini bakal kacau juga sih. Kita kayak harus mempertimbangkan kayak warna kulit kita, kemudian occasion-nya, kemudian color scheme yang mau dipakai tuh yang kayak apa, seumpamanya celananya warna apa, tiba-tiba atasannya apa. Terus kayak tiba-tiba seumpamanya nih, aku punya kekurangan yang kaki aku nggak begitu proporsi, jadi kayak aku jarang banget pakai celana pendek. Makanya kayak aku lebih seringan pakai celana panjang karena apa? Salah satunya memanipulasi. Karena fashion ini kan bisa memanipulasi, bisa untuk menopang kita supaya lebih percaya diri kan. Jadi itu tadi sih kuncinya, berani sama memahami apa yang kita pakai gitu sih. Tapi kalau ngomongin soal tadi skin tone orang Indonesia gitu kan Iya, ya, cukup beragam ya kalau di Indonesia cukup kalau beragam. kita, Ya benar-benar. ngomongin skin tone. Gimana sih tips memilih outfit gitu kan buat sesuai skin tone orang-orang di Indonesia kalau menurut Ahsan? Dari Sabang sampai Merauke itu pasti banyak banget sih jenis warna kulit yang berbeda ya. Tapi, untuk iklim Indonesia yang lumayan panas ini, kayaknya warna-warna yang bright, yang khas spring summer tuh bisa jadi pilihan sih. Karena apa? Aku sendiri lebih sering pakai warna mustard, navy, black, krem yang bener-bener aman buat kulitku. Cuma aku jarang banget kalau untuk kulit yang warna coklat kayak aku jarang banget pakai warna yang hampir sama warna kulit aku. Aku biasa langsung tabrak pakai mustard, white, atau kalau merah aku jarang sih karena dia terlalu bold kan kalau di kulit Indonesia. Warna koral, Coral? bener-bener warna yang menetralisir gitu. Banyak kan warna krem kaki gitu sih, brown sih. Brown, oke. Iya, Tapi, mustard juga mendominasi sih. mustard terus juga kayak black gitu kan, tadi Iya. coral juga. Tapi, kalau menurut kamu seorang fashion designer gitu ya, Ahsan, lebih penting mana sih? Style yang nyaman atau style yang enak dilihat sama banyak orang? Kalau aku pribadi yang nyaman, Mhm. karena apa? Fashion itu masalah selera. Kita nggak bisa memaksakan orang nyaman lihat kita gimana, tapi yang penting kita nyaman. Kalau kita udah nyaman, pasti bakal percaya diri sih. Beda kalau kita kayak pengen orang supaya lihat kita enak, tapi kita sendiri terbebani gitu. Mhm. Sedangkan fashion ini tuh selera. Mereka nggak semua yang lo bilang bagus pun orang lain juga belum tentu bilang itu bagus kan. Jadi kayak yang penting lo pakai nyaman, percaya diri, lo membawakannya sesuai sama baju lo ya, itu pasti bakal aman sih kalau kata aku. Oke, jadi lebih baik style yang nyaman gitu ya, karena Nyaman. meskipun enak dilihat orang lain, tapi kalau nggak nyaman dipakai sama kita sendiri ya akan merepotkan juga gitu Iya, ya, Ahsan ya. merepotkan. Tapi, aku mau lebih spesifik dong, kan kamu juga menang Hijab Look gitu kan. Iya. Kalau tips fashion buat wanita-wanita milenial berhijab ala Ahsan seperti apa? Ahsan, untuk saat ini ya, Mhm. kayak bahan-bahan rayon tuh sangat mendominasi sih di pasar sini. Di Jakarta juga kayak masih banyak banget. Sometimes pakai dress it's okay sih. Cuma karena banyaknya aktivitas tuh item celana sama rok ini juga bisa jadi pilihan sih. Beberapa styling yang lebih berani untuk wanita-wanita yang aktif itu bisa jadi pilihan juga. Cuma kalau untuk wanita-wanita yang nggak bisa pakai celana kan Mhm. kadang ada tuh Kak yang hijab kayak dia nggak pede pakai celana. Mungkin dia bisa lebih pakai kulot yang dia lebih lebar atau celana pleats yang dia bisa nggak ngebentuk badan gitu atau pakai rok itu juga bisa sih.
Tapi kalau sekarang kalau menurut kamu stylean pakai outer semenarik apa kalau di 2020 ini? 20 outer lagi hits karena beberapa brand lokal uh, lebih banyak sekarang tuh bikin kayak jaket pelindung diri dari bahan plastik, kemudian beberapa outfit pelindung diri kayak kacamata pelindung diri itu bisa juga jadi pilihan sih. Tapi itu tadi kembali lagi ke style sama occasion kita tadi begitu. Tapi jaket sangat sangat menguntungkan, apalagi kalau untuk beberapa wanita yang nggak pede dengan badannya yang lebih kurus. Kayak aku lebih sering pakai outer karena apa? Karena badan aku sebenarnya kecil banget, makanya aku lebih sering memanipulasi pakai outer gitu. Outer juga bisa buat memanipulasi buat kita Bisa yang nih, bisa. Yang kurus-kurus. Tergantung cuttingnya tadi. Tapi Hasan, by the way, gimana sih kalau misalnya kita beli outfit selain kita juga bisa desain sendiri gitu kan? Kan juga kita pastinya beli. Nah, kasih dong tips buat Tribuners yang tips untuk membeli outfit buat anak-anak milenial zaman sekarang, lagi-lagi anak zaman sekarang. Tips ala Aksan ya. Kalau aku pribadi, aku tuh sangat kesulitan untuk memilih warna yang sesuai sama kulit aku sih, Kak. Karena kan kulit aku nggak putih, nggak hitam juga, tapi kayak lebih ke coklat gitu. Kalau aku salah milih warna, aku jadi tambah kelihatan hitam. Kalau aku salah milih warna juga kayak aku kadang kelihatan pucet gitu kan. Jadi kayak warna dulu, kalau udah warna, abis itu ukuran, kalau udah ukuran baru price-nya sih. Aku biasanya gitu sih. Tapi kalau dari rumah nih udah patokan, aku mau nyari warna ini, outfitnya ini, bawahnya ini, baru nanti perbandingannya di price-nya tadi. Tapi kalau kita lagi on the spot nih, lihat baju bagus, tapi kok yang dipikir tadi yang aku sampaikan kayak warnanya dulu, abis itu cutting-nya pas enggak di badan kita, habis itu baru price-nya tadi gitu. Oke, itu kan kalau on the spot gitu ya, tapi kalau sekarang banyak banget orang-orang yang mungkin belanja online atau cari outfit ke online. Gimana tipsnya untuk membeli outfit tapi online? Tips, aku sendiri juga jualan online ya, pastinya pilih online shop yang terpercaya dulu nih kan. Kalau kita udah terpercaya kan, kalau udah dipercaya nih pasti kan dia bakal menyuguhkan produk yang terbaik gitu kan. Kalau kita udah semuanya punya langganan nih, baru kita tinggal pilih outfit yang kita suka. Tapi kalau semuanya belum, kita belum pernah belanja online atau kita belum punya langganan, pastikan cek dulu semua segala macam foto detail, kemudian size-nya dipastikan dulu, panjangnya ini berapa Kak, panjangnya tangan berapa Kak, panjangnya baju berapa, lingkar badannya berapa, biar nanti waktu pengiriman dia nggak miss. Karena kadang beberapa orang tuh ada kayak, Kak aku mau size S, Kak aku mau size M, sedangkan tiap brand tuh size pack-nya berbeda. Contohnya brand Adidas, M-nya dia segini, kemudian brand lain M-nya udah beda lagi gitu. Jadi kayak perlu kita make sure brand segede Zara pun juga beda-beda size pack-nya gitu. Jadi kayak kalau kita nggak pernah beli di store itu, di store online itu yang pasti harus kita tanyakan sizing-nya. Karena kan aku dulu pernah kerja di retail online, sering banget mereka tuh customer tuh kayak miss, kekecilan, ternyata kerungnya sini kekecilan, ternyata panjangnya kurang. Itu tadi yang perlu aku sampaikan, pastiin dulu ukurannya pas di badan kalian dulu. Karena warna mungkin itu bisa gampang lah ya, bisa kita mix and match. Tapi ukuran ini sih yang bakal sangat bermasalah kalau kita nggak pas gitu. Tapi juga mungkin ini juga agak dilupain gitu ya sama orang-orang yang mungkin belanja online karena emang wajib banget buat kita tahu berapa ukuran. Mereka langsung terkesima sama fotonya Kak. Jadi kayak mereka lupa kayak panjangnya ini berapa nih, sama nggak nih gitu. Pastiin punya meteran buat ngukur dulu karena itu penting sih. Aku sendiri kayak kadang kalau mau beli belanja online kayak, Kak ini panjangnya berapa ya? Oh kependekan di badan aku, mungkin naikin size-nya. Oh ternyata kepanjangan, oke jadi nggak cancel. Nah mungkin size pack-nya nggak pas di badan aku gitu. Oke, jadi memang penting ya Tribuners buat tahu ukuran badan sendiri. Penting banget. Kalau kita mau belanja online. Kalau langsung kan bisa dicoba ya, Ahsan ya. Kalau patokan ML mungkin kurang sih kalau kata aku. Aku pribadi masih kurang gitu. Oke, Ahsan terakhir dong. Ini kan emang zaman sekarang milenial ya pasti kalau posting foto mainnya di Instagram. Gitu kan. Instagram terus ya. Instagram banget gitu kan. Terus
banyak orang yang kemudian cari fashion yang memang outfitnya tuh Instagramable gitu, yang bisa buat diposting di Instagram. Tipsnya apa sih buat fashion Instagramable? Kalau Instagram kan kuncinya visual ya, Kak. Pasti kayak kita harus memperhatikan kayak perpaduan warnanya, kemudian skin tone tadi yang aku bilang tadi, warnanya cocok nggak di kulit kita. Meskipun bisa diedit, tapi jangan terlalu banyak edit lah, kasihan Instagram-nya kalau terlalu diedit. Itu tadi kemudian kalau udah kebeli nih, kalau udah nemu outfit yang pas di kulit kalian dan outfit yang pas buat fit kalian, baru kalian pikirin nih kayak fotonya, angle-nya, kemudian bayangannya, gimana letak cahayanya supaya kalian terlihat lebih tinggi atau kalian bisa terlihat lebih langsing, itu bisa sih. Karena kan kalau Instagramable kan bermain visual ya, Kak. Jadi kayak gimana semaksimal mungkin kita tampilin yang terbaik dari diri kita, begitu. Oke, daripada lebih banyak edit, lebih banyak kita menampilkan pribadi apa yang ada dari diri kita. Iya, ya. bener. Oke. Ahsan udah ngobrol, udah tahu banyak tentang kamu, gimana seorang Ahsan mengusahakan sesuatu sampai sekarang emang sedang ingin mencapai buat bisa kuliah ya di Milan ya. Iya, Kak. Semoga ke depan karir Ahsan makin lancar, terus juga apa yang diinginin sama Ahsan bisa tercapai ya. Salam juga buat keluarga Ahsan, makasih banget. Makasih siap. udah disampaikan salamnya. Oke. Makasih banget udah ngobrol bareng sama kita, luar biasa loh, ini masih muda banget. Ahsan kelahiran 98 ya? Aku 98, sekarang umur 22. Oke, 98 dan udah bisa punya impian yang begitu luar biasa dan ada beberapa hal yang udah tercapai juga sama Ahsan. Ahsan sekali lagi semoga sukses. Tadi udah 8 besar, semoga nanti kamu termasuk orang yang bisa mewakili Indonesia buat ikut ajang internasional. Oke, Ahsan terima kasih banyak udah mau ngobrol bareng kita di tribunnews.com. Oke, Tribuners, itu tadi ngobrol-ngobrol aku bareng sama Ahsan. Ini sosok luar biasa dari Sragen, tapi dia udah menangin ajang di Jakarta dan juga dia udah punya brand dan juga berusaha untuk selalu mencapai apa yang dia ingin gitu ya. Nantinya pasti bakalan banyak lagi sosok-sosok lain yang ngobrol bareng sama kita di tribunnews.com. Jadi pastiin selalu pantengin program Tribun News on Cam. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.